Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Purwayoga. Pertemuan pertama pada mata kuliah grafika komputer. Jadi untuk pertemuan sekarang yaitu terkait dengan pengantar grafika komputer atau pengenalan grafika komputer. Mungkin apa ya? Jadi isi dari grafika komputer itu berkaitan dengan nanti hanya ada perhitungan bagaimana caranya sebenarnya dalam suatu komputer objek-objek itu dibuat itu caranya bagaimana menggambar suatu objek, menggambar suatu bentuk dan lain-lain. Dan ternyata tidak semudah yang kita pikirkan. Sebenarnya ketika kita hanya mengimplementasikan pada suatu aplikasi yang sering kita gunakan, misalnya dalam Microsoft Word. Jadi aplikasi mempunyai kita buka gitu kan, dan biasanya kita membuat suatu garis atau insert shapes atau bentuk ya. Jadi kita hanya apa ya, dengan mengklik titik awal dan titik asal gitu kan, sampai bagaimana dari mana ke mana pembuatan garis. Nah, kita hanya mengklik titik asal, ditarik sampai dengan garis mana, apa titik ujung mana atau sampai dengan batas mana garis itu akan dibentuk seperti itu. Tetapi sama halnya dengan pembuatan objek pada suatu aplikasi desain, entah apapun itu produknya, apapun itu, ketika memang produk atau fungsi kita atau kita ingin membuat satu gambar atau satu objek dan lain-lain, itu dengan mudahnya kita buat dengan plugin-plugin tertentu atau dengan fitur-fitur tertentu, sehingga kita tidak perlulah mengerti apa sih grafika komputer, apa sih istilahnya, apa sih yang bagaimana sih caranya dia terbentuk atau objek-objek yang terbentuk dan lain-lain. Itu kita tidak pahami itu atau tidak ingin tahu itu. Tapi dalam hal ilmu komputer atau dalam informatika kita perlu mengetahui tersebut. Sebenarnya bagaimana suatu objek itu terbentuk ya kita akan pelajari di beberapa pertemuan berikutnya. Kalau bicara terkait dengan atau jika berbicara terkait dengan pengertiannya, banyak sekali pengertiannya mungkin ya, tapi mungkin sedikit yang saya baca beberapa rujukan. Si grafika komputer ini adalah suatu teknik representasi. Jadi bagaimana caranya kita menampilkan suatu objek di pada suatu layar di komputer seperti itu. Dan sebenarnya grafika itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Grafika komputer itu tentu merupakan hasil dari kombinasi beberapa tool atau beberapa pengetahuan atau beberapa alat juga dan beberapa ilmu juga. Dalam hal ini didefinisikan bahwa si grafika itu merupakan teknik representasi, di mana teknik representasi ini hasil dari kolaborasi ilmu komputer dan matematika. Ilmu komputer dalam hal ini adalah komputasi, bagaimana si matematika ini bisa dikomputasikan sehingga bisa menampilkan sesuatu yang ada di layar kita. Dan ketika teknik komputer dan ilmu komputer dan matematika ini ditugaskan untuk merepresentasikan sesuatu, jadi dia bisa menghasilkan suatu objek dengan cara seperti apa, itu memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Jadi sebenarnya bagaimana suatu objek terbentuk yaitu dengan cara memanipulasi data dan gambar sehingga gambar itu bisa ditampilkan oleh komputer, sehingga kita bisa mengetahui nih, bisa melihat nih suatu objek dalam layar monitor atau dalam komputer kita seperti itu. Dan definisi yang lain itu terkait dengan grafika komputer di sini adalah selain teks dan suara. Jadi ketika bentuknya teks dan suara, maka bukan bagian dari grafika komputer seperti atau bukan objek yang ada di dalam grafika. Jadi intinya semua hal selain teks dan suara maka itu adalah part of computer graphic gitu. Seperti yang mungkin sedikit yang saya pahami seperti itu. Terkait dengan luaran, memang banyak sekali tanpa disadari bahwa
sebetulnya apa yang kita sentuh, mungkin apa yang kita hadapkan atau dihadapi setiap harinya, maka tidak akan terlepas dari grafika komputer. Seperti halnya mungkin ya kita melihat televisi, komputer gitu kan, dan lain-lain, seperti koran yang sifatnya digital atau elektronik, dan majalah elektronik juga. Nah, itu contoh dari pengembangan atau penerapan ilmu grafika komputer pada kehidupan sehari-hari, ya, di mana fungsinya untuk membantu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Gitu kan. Tujuannya mungkin asal mulanya yaitu untuk menampilkan hasil yang lebih komunikatif. Ketika mungkin suatu model atau suatu tool itu tidak mudah dimengerti, tapi dengan harapannya dengan menerapkan grafika komputer ini akan lebih mudah dipahami lagi, karena di tampilannya akan lebih komunikatif, lebih realistis lagi, sehingga apa yang kita lihat itu mudah dipahami atau mudah dikenali, seperti itu. Jadi tujuannya adalah lebih komunikatif ketika diimplementasikan dan ketika dibantu dengan grafik komputer, dan lebih realistis lagi ketika mungkin melalui tahapan-tahapan tertentu, sehingga ya kita, oh ini tuh A, ini tuh B, dan lain-lain, itu mudah dipahami seperti itu. Dan mungkin saya tampilkan sedikit studi kasus di sini, permainan game mungkin dulu ketika kecil sering, atau ketika SD, SMP, dan lain-lain, sampai dengan sekarang sebenarnya kita suka dengan permainan game gitu kan. Sampai sekarang juga mungkin di HP atau di handphone kita masih terinstall suatu game. Coba bandingkanlah ketika teman-teman mungkin ada suatu game di mana ketika game kita mainkan dari sejak kecil sampai dengan besar, game itu ada gitu kan, tapi mungkin berbeda versinya. Ketika zaman dahulu kita berbicara terkait dengan teknologi zaman dahulu, tentunya dalam dalam mengembangkan suatu game gitu kan, tentu memiliki keterbatasan dibandingkan dengan sekarang. Ketika mungkin dari segi visual saja, bahwa ketika kita memainkan suatu game gitu kan, mungkin bentuknya, atau dalam hal ini mungkin game sepak bola gitu kan ya. Jadi permainan terkait dengan sepak bola, bahwa zaman dahulu bentuk dari pemain sepak bola yang ada di dalam game itu mungkin ala kadarnya. Dalam arti ala kadarnya, yang penting komponen utama dalam mungkin tubuh dari pemain sepak bola itu ada, misal seperti tangan, kakinya tentunya, ada kepala dan telinga dan lain-lain. Yang penting ada komponen itu. Entah apakah bentuknya proporsional gitu kan, apakah lekuk tubuhnya itu sesuai dengan orangnya gitu kan, terus sesuai dengan kenyataannya, itu mungkin tidak terlalu diperhatikan karena teknologi yang terbatas dan lain-lain. Yang penting aktivitas yang ada di permainan game itu jalanlah, fungsi-fungsi dari game itu bekerja terlebih dahulu, tidak mengandalkan sebenarnya visual yang sangat baik atau realistis atau tadi komunikatif gitu kan, seperti itu. Jika dulu mungkin tidak memperhatikan aspek-aspek lain, seperti dalam game sepak bola penontonnya asal saja, yang penting ada seperti titik-titik adanya penonton dan lain-lain gitu kan, seperti dalam hal ini ya, penontonnya tidak terlalu jelas gitu kan, terus bolanya, terus bentuk kakinya seperti apa, terus jenis sepatunya jadul gitu kan, dan lain-lain, terus tinggi antara pemainnya sama, padahal dalam sepak bola mungkin kan setiap orang memiliki tinggi berbeda dengan proporsional badan yang berbeda, tapi rata-rata mungkin zaman dulu yang penting mukanya dicoba dimiripkan dan lain-lain, walaupun memang tidak semirip yang ada pada sekarang. Berbeda ketika versi-versi itu diperbaiki, jadi perubahan bentuk ya, ada proses perubahan bentuk, ada proses perbaikan dalam segi grafisnya atau tampilannya, maka harapannya tampilan tersebut akan lebih realistis atau real dalam arti bahwa tampilan yang disajikan dalam suatu game itu mengadopsi atau sangat mengadopsi fisik sebenarnya dari pemain sepak bola, seperti itu. Jadi dari tingginya mungkin divisualisasikan mirip,
Terus dari mungkin kita ambil bagaimana ya, saya kurang tahu terkait dengan memang bagaimana cara membentuk orang ini menjadi apa ya, menjadi suatu aktor dalam suatu game. Apakah difoto dulu sampai lakukannya sampai sedikit lakukannya itu apa ya, walaupun sedikit ya, itu sangat detail sekali. Jadi di kedetailan itu sangat diperhatikan pada sekarang karena mungkin teknologi semakin bagus gitu kan, dan tentu tampilannya lebih bagus, lebih cerah dan lain-lain. Jadi tidak pixel-pixelnya tidak terlalu kelihatan atau kotak-kotaknya tidak kelihatan karena memang teknologinya mendukung seperti itu. Bentuknya, warna kulitnya, terus gerakannya gitu kan tidak kaku, bahkan mungkin sangat luas atau mungkin selihai pemain bola yang ada di lapangan real gitu kan, tidak seperti game bentuknya. Kalau ketika main video game, oh ternyata tampilannya sudah seperti game, tapi seperti real kita nonton atau kita live gitu menonton sebuah bola gitu kan, seperti itu. Dan apa sih yang apa ya yang memulai atau yang sebenarnya ya, apa sih yang membuat proses itu yang awalnya sederhana menjadi sulit itu berasal dari perbaikan setiap versinya, mungkin perbaikan setiap tahunnya atau setiap periodenya dan lain-lain, itu mengalami perbaikan sehingga hasil yang diharapkan itu real atau hasil yang diharapkan itu sesempurna mungkin sesuai dengan apa yang ada pada kenyataannya, seperti itu. Dan tujuan dari grafika itu ya seperti nanti berbicara terkait dengan virtual reality dan lain-lain, bagaimana kita masuk ke dalam dunia digital gitu kan, atau masuk ke dalam dunia apa ya, dunia maya gitu kan, tapi kita real sekali masuknya, seperti halnya masuk kita berada di zaman Jurassic Park dan lain-lain gitu kan, kita merasakan apa ya, sensasi yang sebenarnya seperti itu. Dan itu salah satu apa ya, perkembangan dari zaman dulu hingga sekarang yang mungkin bisa kita rasakan seperti itu. Dan pengaplikasian grafika komputer itu sangat banyak sekali, dan mungkin ada beberapa yang bisa dicontohkan dalam bidang kesehatan atau kedokteran dan lain-lain. Tentu tidak terlepas dari grafika komputer, di mana mungkin untuk pendeteksian apa ya, kondisi seseorang ketika sakit mungkin kan, atau dalam keadaan yang koma misalnya, kita sering melihat atau ada visualisasi di televisi bahwa ketika seseorang yang apa ya, dalam kondisi yang koma itu akan ada denyut nadi apakah atau pingsan dan lain-lain. Dan ketika kondisinya tubuhnya masih memiliki nyawa dan lain-lain, maka akan ada denyut nadi atau detak jantung yang bergerak dan lain-lain, tanda-tanda kehidupan lah biasanya seperti itu. Itu contoh sederhana dari grafika komputer gitu kan, dimana ketika mungkin sudah tidak ada terdibukan, maka visualisasinya akan lurus gitu, atau tidak ada tanda-tanda itu atau tidak ada pergerakan. Seperti halnya mungkin dalam mitigasi kita berbicara terkait dengan atau aktivitas gunung Merapi dan lain-lain, kita bisa visualisasikan pergerakannya, oh ternyata aktif dan lain-lain, mungkin ada pertanda sebagai gunungnya akan erupsi dan lain-lain, itu contohnya. Bidang pendidikan itu sudah kompleks dijelaskan atau sudah kompleks digunakan, bahwa media pembelajaran tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang berbau terkait dengan grafik gitu kan, atau mungkin visualisasi yang menarik, sehingga ya dalam apa ya, sehingga media pembelajaran tersebut bisa menarik hal atau menarik simpati atau menarik semangat untuk proses pembelajaran seperti itu. Terus di sipil atau arsitektur dan lain-lain, kita bisa menerapkan grafika komputer dalam hal perancang desain atau denah rumah dan lain-lain, seperti yang membuat bagaimana caranya membuat gedung perkuliahan atau buat satu rumah, kamarnya dengan luas kamar berapa gitu kan, terus ruang tamu berapa, karpet berapa dan lain-lain, itu contohnya. Ilmu komputer banyak sekali, saking banyaknya mungkin saya tidak contohkan
Salah satunya dengan ini ya, mungkin kita berhadapan dalam suatu layar monitor dan teman-teman membaca materinya sambil melihat saya memaparkan pengantar terkait dengan grafika komputer itu contohnya. Review lagi terkait dengan kombinasi yang dihasilkan, kombinasi ilmu sehingga menghasilkan suatu ilmu baru atau mungkin mata kuliah di sini, yaitu grafika komputer, di mana yang pertama ada matematika, tadi sudah dijelaskan ilmu matematika dan ilmu komputer. Dalam hal ini dispesifikasikan sebagai komputasi, di mana harapannya ilmu matematika tersebut bisa bagaimana caranya diterapkan ke dalam suatu komputer, mungkin dengan tahapan seperti pemrogram atau programming dan lain-lain, sehingga si matematika ini bisa visualisasikan dalam sebuah tampilan atau dalam sebuah layar seperti itu. Dijelaskan bahwa grafika komputer tidak bisa berdiri sendiri, karena kalau bisa berdiri sendiri ya pincang ya, karena tidak sempurna lah intinya, maka perlu bantuan ilmu-ilmu yang lain. Pada dasarnya banyak ilmu yang menyokong atau yang mendukung grafika komputer. Pertama ya ilmu matematika, itu yang dasarnya, ada geometri, nanti kita bicara tentang geometri, terus analisis numerik dan lain-lain. Tentunya kita berbicara komputer ya terkait dengan penerapan komputasinya seperti apa, bagaimana cara menampilkan garis pada suatu aplikasi, bagaimana caranya kita membangun suatu atau menerapkan suatu objek gitu kan, sehingga membentuk suatu desain atau membentuk suatu objek yang lain yang lebih kompleks dan yang lebih real, sehingga lebih komunikatif dan lebih seperti nyata ketika kita melihatnya seperti itu. Dan sejarah komputer ya mungkin jalan panjang, namun yang saya baca ternyata tahun 1960-an munculnya para inisiator mengemukakan istilah dari grafika komputer seperti itu. Ini seperti William Fetter itu mempopulerkan istilah komputer grafik pada tahun 1960. Nah, jauh 1960 saya belum lahir, orang tua saya juga belum lahir pada tahun 1960. Ya belum lahir, 1960 belum lahir. Terus ada Ivan Sutherland dan Steve Russell. Si Ivan ini seorang mahasiswa MIT tahun 1961, jadi selang 1 tahun ya dari si William Fetter, di mana menciptakan program komputer yang disebut Sketchpad. Jadi bagaimana dia program komputer di mana si layarnya itu bisa dibuat atau bisa digambar gitu, seperti itu. Jadi ada interaksi antara mungkin ada light pen-nya atau ada pensilnya untuk menyorot-nyorot suatu layar sehingga bisa menghasilkan suatu bentuk yang sederhana. Jadi ada tampilannya ketika dicoret-coret kok dia bisa menggambar apa gitu di layar itu. Dan ada Steve Russell, jadi menciptakan video game pertama yang disebut Space War. Jadi game pertama itu Space War, jadi muncul pada tahun 1961. Jadi cikal bakal game itu dari Steve Russell ini, jadi sehingga sekarang ada game-game yang terkenal atau game-game yang sering dimainkan oleh anak-anak dari anak-anak sampai dewasa gitu kan, masih memainkan game tersebut. Nah itu sih mungkin inisiatornya dari Steve Russell seperti itu. Sebenarnya mungkin tembak-tembakan di luar angkasa ya, Space War. Terus 1963 seorang Zayak ya, jadi seorang ilmuwan yang menciptakan film yang mensimulasikan gerakan satelit pada saat mengorbit bumi. Jadi bagaimana si satelit itu disimulasikan, jadi ada bumi, ada satelit, di mana satelit itu berputar memutari si bumi gitu, seperti itu. Dan pada tahun sekarang 2024 ternyata sangat banyak kontribusi atau banyak yang diciptakan oleh para kreator gitu terkait dengan penerapan grafika dan lain-lain, sehingga terlalu banyak untuk disebutkan. Dan yang tertangkap oleh sejarah adalah yang sebagai inisiator lah tentunya 1960 sampai dengan 1963. Dan penerapannya seperti apa? Mungkin ini dari William Fetter, dia menjelaskan metode perancangan pesawat. Jadi dia kerja di Boeing ya. Jadi bagaimana
asal mulanya pesawat, mungkin dia mendesain bagaimana ruang pilotnya, bagaimana penempatan kursinya, bagaimana sebesar apa ruangannya, dan lain-lain. Jadi civil aviator ini yang menggunakan atau mengembangkan metode perancangan. Jadi metode perancangan di tempat ia bekerja, yaitu di Boeing. Jadi bagaimana caranya mendesain dan lain-lain. Sehingga ya sekarang masih digunakan pengetahuannya seperti itu. Nah ini dulu, jadi visualisasinya seperti ini. Jadi dia menggambar di layar, yaitu karena dia buat program komputer, sehingga ketika layar disentuh maka dia akan membentuk suatu dia akan menampilkan suatu bentuk gitu kan, sesuai dengan apa yang dicoretkan pada layarnya. Nah ini sudah berasal, jadi mungkin platform ya, mau seperti halnya di time zone atau di game zone gitu. Jadi tempat-tempat bermain game layarnya sangat besar sekali gitu kan, sehingga dia, tapi ya ini cikal bakal game yang ada di HP gitu kan. Jadi mungkin inisiatornya ketika dia tidak menciptakan game seperti itu, maka belum tentu game ini akan ada gitu kan, seperti itu. Terus si Zayak ini ya, jadi film yang simulasikan. Jadi sebenarnya kalau bisa terlihat dengan film, ya beda jauh dengan apa yang kita bayangkan sekarang. Tapi ini ya termasuk film karena sini ada proses aktivitas atau adanya objek, ada pergerakan dan lain-lain, sehingga ya itu bisa dikatakan film. Jadi bagaimana yang bulat ini adalah bumi yang kita pijak gitu kan, dan ada satelit atau kotak ini ya visualisasinya adalah satelit, dia memutari atau mengorbit bumi seperti itu. Dan sebenarnya ada komponen dari grafika, jadi ada komponen utama itu model grafika komputer itu apa saja sih dalam pengembangan model grafika komputer gitu kan. Jadi sebenarnya bukan tahapan lah intinya ya. Jadi tahapan penerapan grafika yang dinamakan grafika komputer itu seperti apa. Jadi ilmu yang berhubungan dengan pembuatan produksi gambar menggunakan komputer. Nah jadi bagaimana sih menciptakan suatu produk grafika komputer ya. Jadi modelnya itu tahapannya seperti apa. Nah di sini didefinisikan sebagai yang pertama adalah pemodelan. Jadi pemodelan itu adalah suatu usaha. Jadi suatu cara ya, atau suatu tahapan untuk menggambarkan suatu objek. Jadi misal kita ingin membuat suatu rumah gitu kan, maka kita tentu tidak bisa langsung berumah itu bentuk lakukannya dan lain-lain. Jadi rumah itu terbentuk dari beberapa objek, misalnya dari kotak atau persegi atau persegi panjang dan lain-lain, di mana persegi itu terbuat dari objek-objek yang lebih kecil lagi, seperti halnya mungkin garis gitu kan. Garisnya dibentuk ada misalnya kotak, berarti kan ada 4 garis yang terhubung sehingga menghasilkan suatu kotak, itu namanya suatu objek. Dan objek itu memiliki suatu luasan. Nah, objek yang memiliki luasan adalah geometris, jadi memiliki luasan dalam arti seperti halnya sawah gitu kan, berapa bata atau berapa meter persegi, atau rumah atau luas tanah berapa meter persegi dan lain-lain. Nah itu contohnya. Jadi kita buat modelnya dulu, ada model segitiga, kotak dan lain-lain. Terus si kotak itu kan digabung-gabungkan sehingga bentuknya seperti rumah. Pokoknya bentuknya ya bangunannya kayak rumah dari dulu gitu seperti itu. Dan tahapan selanjutnya, karena ketika hanya kotak-kotak saja mungkin kelihatannya tidak terlalu real gitu, karena tidak terlalu komunikatif gitu kan, susah untuk dimengerti ini tuh apa sebenarnya gitu. Maka ada pemberian nuansa realistis di sini, namanya proses rendering. Jadi tadi yang model-modelnya telah dibuat, jadi model geometris yang telah dibuat itu diberikan suatu nuansa realistis, seperti ada pewarnaan, bentuk yang dimodifikasi sehingga tampilannya seperti halnya rumah yang asli atau rumah yang kita tinggali dan lain-lain. Nah itu prosesnya di dua yang kita jelaskan. Yang terakhir adalah animasi, di mana animasi dalam hal ini yaitu ada efek-efek gerakan gitu kan. Misalnya kita ingin menggambar suatu rumah yang sudah terbentuk, ya sudah dipercantik, di rendering dan lain-lain. Kita ingin melihat kondisi rumah dari segala sudut gitu kan, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan gitu dan lain-lain. Itu kita bisa melihatnya dan lain-lain.
di sudut sini kelihatan, sini kelihatan, dan ada efek cahaya, misalnya matahari dari timur gitu kan, ketika yang sebelah barat tidak terlalu terlihat, dan yang kesorot hanya bangunan rumah yang sebelah timur saja. Ada pergerakan misalnya muter tadi, seperti halnya visualisasi dari bagaimana satelit mengorbit ke bumi. Nah itu contohnya. Mungkin tapi keterbatasannya adalah di proses rendering, karena tidak hanya hanya model sederhana yang ditampilkan pada simulasi satelit mengorbit bumi, karena bentuknya masih hitam putih ya, layar hitam putih, terus hanya garis putih dan lain-lain, jadi kurang realistis lah. Mungkin itu kan yang keterbatasan zaman dulu. Dan bagaimana caranya kita bisa menghasilkan suatu produk grafik komputer, seperti halnya pembuatan tadi nanti ada gambar, terus ada efek-efeknya, ada nuansa realistisnya dan lain-lain. Dan ini mungkin materi yang dipelajari, ada pengantar grafika, ada sistem koordinat, objek primitif seperti garis dan lingkaran, terus ada transformasi, bagaimana suatu benda itu diperbesar, diperkecil, atau dirotasi gitu kan, atau diputar ya kan, putar berapa derajat dan lain-lain, dan dipindahkan koordinatnya, digeser ke atas, ke bawah dan lain-lain seperti ini. Itu contoh. Terus ada proyeksi, terus ada pencahayaan. Nanti ini proses proses rendering ya, pencahayaan, terus nanti ada efek animasi dan lain-lain. Itu menggunakan tools. Dan seperti ini mungkin contohnya di sini ada OpenGL, terus ada beberapa mungkin dengan bahasa pemrograman yang berbeda dan package tertentu ya, bisa jadi gitu kan, seperti itu. Nah itu mungkin sedikit gambarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.